Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Irfa Julpia Syahida dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai partisipan untuk penelitian saya yang berjudul English Teacher Perception on Integrating Islamic Values into Multimedia Teaching, a Case Study at Islamic Senior High School in Garut. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara oleh saya? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih. Kita mulai sekarang saja. Iya, mangga boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih Ibu memaknai gitu integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis multimedia? Dalam pembelajaran berbasis multimedia, mengacu juga ke anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang kan berbeda banget dengan anak-anak zaman dahulu. Kayaknya mah di semua sekolah juga sama ya, rata gitu ya, bukan hanya di sekolah ini gitu ya. Kalau anak-anak itu mungkin lebih memerlukan gitu ilmu-ilmu atau nilai-nilai agama dalam pembelajaran di sekolah gitu, karena kan sekarang mah orang tua juga banyak mempercayakannya ke pihak sekolah gitu. Jadi guru tuh harus bukan hanya fokus mengajarkan mata pelajarannya saja, apalagi ini madrasah aliyah, kita pun semua mata pelajaran harus menerapkan nilai-nilai agamanya di pembelajaran yang kita berikan. Oke. Jadi di setiap pembelajaran juga ada ya Ibu? Ada. Kita masukin gitu, iya. Apalagi di bahasa Inggris mungkin ya? Iya, apalagi di bahasa Inggris lebih banyak juga peluangnya gitu untuk memasukkan nilai-nilai agama. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang Ibu pertimbangin gitu ketika memilih konten multimedia untuk pembelajaran bahasa Inggris? Masih nyambung dengan yang tadi ya, pertimbangannya itu karena melihat akhlak dan karakter anak zaman sekarang, yang mana memang sangat diperlukan sekali pendidikan karakter yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, kita sebagai guru mapel yang lebih banyak bertemu dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, itu sangat-sangat penting untuk bisa menerapkan nilai-nilai agama di kelas. Oke, ya baik. Jadi lebih memilih untuk konten-konten yang sesuai yang sesuai, betul. Ya. Jadi gak fokus aja anak tuh harus bisa bahasa Inggris, anak tuh harus mampu mengerjakan soal bahasa Inggris segala macam, enggak. Jadi kita tuh lebih ke karakternya gitu. Memang kita juga fokus ke bahasa Inggrisnya, tapi juga lebih ngebangun karakter dari siswa tersebut gitu. Jadi bagus secara kognitif dan spiritualnya. Nah, betul, gitu. iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk Ibu tuh biasanya kan tadi udah dipilih nih, terus untuk menyiapkan terus mengaturnya agar isinya itu sesuai dengan nilai Islam tuh bagaimana sih? Kalau yang pengalaman saya di kelas ya, biasanya itu refleksi. Kalau untuk pemberian ini misalnya ketika lagi belajar tentang teks deskriptif gitu. Nah, anak-anak tuh kan kadang suka menggunakan kata-kata yang mereka temukan di sosial media, kata-kata yang kurang pantas lah gitu untuk digunakan di situasi yang formal misalnya. Contohnya mendeskripsikan teman sebangku. Kadang suka terlalu belak-belakan gitu dengan menggunakan kata-kata yang kurang pantas untuk disebutkan. Jadi mendeskripsikannya tuh dengan vocabulary yang kurang bagus gitu. Nah, saat seperti itu kita sebagai guru harus bisa memfilter gitu anak-anak tersebut, diarahkan supaya menggunakan vocabulary yang sopan, kemudian harus menghargai sesama teman, dan juga mentoleransi perbedaan. Misalnya ada anak yang mohon maaf misalnya berkulit hitam misalnya tuh gitu. Terus kan kadang si anak teh kalau dikasih tugas deskriptif itu langsung kayak punya kesempatan untuk ngebully temennya gitu. Nah, kita sebagai guru gitu di saat-saat yang seperti itu harus bisa gitu untuk ngekat gitu supaya anak tersebut tidak tidak kebablasan, dan juga memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa mengatakan kata-kata yang kurang sopan walaupun dalam bahasa Inggris, meskipun mereka tuh kan kadang tapi kok di film-film yang saya tonton itu menjadi hal yang biasa, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Kita beda budaya, kita jelaskan budaya dari kita dan budaya yang ada di luar negeri itu berbeda. Jadi
sudah terjawab mungkin ya yang nomor 4 Ibu untuk Ya, strateginya udah Ibu bagus. secara langsung gitu ya memberitahu terus memilih juga Iya, konten-kontennya betul. tidak serta-merta langsung ini langsung tampilkan ke siswa enggak seperti Iya. itu. Oke. Terus menurut Ibu nih multimedia itu bisa jadi strategi yang efektif nggak untuk jadi alat sebagai mentransferkan nilai-nilai Islam itu? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Alasannya kenapa? Ya karena kita mengikuti zaman ya, anak-anak zaman sekarang kan lebih senang dengan yang namanya teknologi multimedia gitu, apalagi ada AI segala macam gitu. Kalau misalnya anak zaman sekarang diberikan nilai-nilai agamanya dengan cara yang kuno, otomatis itu tuh nggak akan nyampe ke mereka gitu. Kita dari multimedia ini gitu sangat membantu kita para guru untuk bisa menerapkan yang tadi yang mentransfer tentang nilai-nilai agama kepada anak dengan lebih dipahami dan si anak tuh lebih menarik gitu. Yang tadinya mungkin bilang, ih ini guru kolot banget sih nyeramahin atau apa gitu orang tua atau bukan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara yang menyenangkan, kemudian menggunakan multimedia, teknologi segala macam yang sesuai dengan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, mungkin bisa diterima dengan baik oleh mereka. Gitu. Jadi menurut Ibu tuh efektif sekali Efektif ya karena sekali, betul. biar anak-anak gak bosan atau Betul. ya seperti itu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya multimedia apa sih yang biasa Ibu gunakan gitu di kelas? Kalau untuk alatnya mah biasanya menggunakan laptop, handphone sama proyektor. Kalau untuk medianya biasanya menggunakan PowerPoint, kadang menggunakan Canva. Kalau ujian-ujian mungkin menggunakan Quizzes. Terus kalau misalnya kita mau ngambil nilai harian biasanya ngadain game dari Kahoot seperti itu. Ya, jadi bervariasi ya Ibu. Ya Jadi tergantung ininya aja materi dan juga kondisi di kelasnya seperti apa. Jadi lebih menyesuaikan lagi gitu Iya, betul. anak-anaknya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah menyediakan materi multimedia ini seperti mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini sudah disediakan oleh sekolah atau Ibu membuatnya sendiri? Kalau untuk alatnya sudah disediakan, misalnya kayak proyektor sama speaker. Tapi kalau untuk materinya tetap kembali kepada guru masing-masing yang menyiapkan materi sendiri gitu. Jadi hanya alat dan fasilitas ini aja alat gitu yang disediakan oleh sekolah. Ya, baik. Jadi untuk alat itu udah disediakan dari sekolah. Betul. Cuman untuk materi yang tadi terintegrasi dengan nilai agama itu diserahkan kepada guru mapel. Oke. Untuk menyiapkan materi itu membutuhkan waktu lama nggak sih menurut Ibu? Kalau untuk awal-awal mungkin ya. Kalau untuk awal-awal memang membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi karena yang namanya guru itu selalu berulang. Maksud berulang tuh meskipun ganti-ganti anak tapi terus aja menggunakan materi yang sama. Kadang kita juga menggunakan multimedia yang sama atau media pembelajaran sama, cuma kadang di-upgrade sedikit demi sedikit. Mungkin kesini mah sama seperti kita menyiapkan media pembelajaran yang biasanya biasa. gitu ya, hampir sama sih sekarang mah. Mungkin kalau awal-awal mah memang kita kan mikir dulu kan ini gimana sih kita mau masukin nilai agama teh supaya tidak terlalu kayak menggurui anak-anak atau nggak terlalu kayak apa sih, ternyata kan anak mah paling nggak seneng kalau kita nasehatin ya, kadang nggak nerima gitu. Jadi gimana caranya supaya anak tuh nggak terkesan dinasehatin tapi kayak kita tuh lagi diajak sharing gitu. Jadi awal-awal mah harus ada karena baru nih betul. kita mencari materi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Namun mungkin untuk selanjutnya karena udah terbiasa jadi lebih mudah dan lebih cepat juga gitu. Oke. Terus tantangan utama buat Ibu dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini tuh apa sih? Ada sih lumayan banyak. Oh iya boleh Ibu. Untuk tantangannya karena tadi ya kembali lagi ke karakter anak zaman sekarang yang mana mereka tidak senang ketika dinasehati walaupun niat kita itu baik gitu ya. Misalnya kayak kemarin lagi materi naratif teks kan, kita tuh menceritakan tentang
misalnya kisah-kisah Nabi gitu kan anak-anak, apalagi kan anak-anak zaman sekarang mah agak susah untuk disuruh sholat ya, untuk disuruh beribadah, apalagi kita mah di sini kan di sekolah ini mah harus berjamaah zuhur dan asar, walaupun misalnya udah waktunya pulang tapi karena waktu azan sudah berkumandang anak gak boleh dulu pulang tapi harus sholat dulu. Dan kan kadang anak tuh susah gitu disuruh untuk itu, kadang ada yang kabur gitu kan, jangankan sholat yang sehari-hari itu ya, kalau sholat Jumat aja laki-laki tuh suka pada susah gitu, suka susu lumputan gitu, petak umpet sama guru-guru gitu. Nah, ketika kita menerapkan yang tadi ya, bagaimana pentingnya sholat beribadah gitu, saat kita memberikan materi pembelajaran kita selipin itu gitu ya. Kadang anak tuh langsung yang tadinya dia excited gitu dengan pembelajaran kita, karena ada kalimat misalnya kayak menasehati, mereka tuh tiba-tiba jadi kayak malas, terus dari ekspresi wajahnya menunjukkan kayak dalam hati itu mulai lagi gitu, jadi kayak ya itu mungkin tantangannya tuh ya, kesulitan itu karena karakter anak itu sendiri yang mana memang tidak menerima gitu. Jadi kalau disuruh teh malah makin gak mau gini gitu karakternya teh gitu, jadi gak disuruh mereka tetap gak mau, disuruh makin gak mau. Nah itu tantangan kita ketika mau memasukkan nilai-nilai agama di pembelajaran di kelas tuh, karena kadang anak tuh tidak terima gitu. Jadi kalau kadang nanya gini, Ari Mister sana guru agama atau guru Inggris gitu, kalau kita tiba-tiba ceramah gitu disambungin dengan materi, contohnya kayak kemarin Timun Mas, terus kita nyambungin kan Timun Mas itu sama kayak di kita mah kayak pesugihan, pengen punya anak gitu kan, kita tuh itu karena kurang iman segala macam gitu, padahal kan kita minta anak tuh dari Allah gitu. Terus anak-anak tuh kayak langsung tiba-tiba nanya gitu, apalagi kalau kita udah bawa hadis, menurut ini gitu kan, terus mereka langsung nanya, mesti guru Inggris atau guru agama sih gitu. Jadi kayak guru Inggrisnya nggak boleh gitu menggunakan hadis atau apa. Nah itu tantangannya gitu, kita tuh memang harus menerapkan itu di kelas, tapi kadang anaknya nggak menerima, nggak welcome gitu ya. Jadi lebih tantangan utamanya itu lebih ke karakter anak, betul ya. susah untuk susah tahu. Tapi ibu misalnya pernah nggak ibu menemukan gitu materi-materinya yang dari buku tuh, kan misalnya kita tuh ada kalau dari buku luar ada tentang Valentine yang seperti itu. Iya ada. Oh pernah ibu? Iya yang kayak congratulations happy wishes mungkin ya. Iya, kan anak-anak mah taunya wish itu digunakan ketika kita mau berdoa pas lagi ulang tahun kan, mereka mah taunya gitu. Kalau ditanya wish itu contohnya kayak gimana, wish you all the best gitu. Pas ulang tahun kita make a wish gitu kan, sedangkan kan di agama kita mah tidak ada yang namanya make a wish, karena kita berdoanya kepada Allah, bukan ke lilin gitu atau bukan ke api. Nah kadang ya gitu, jadi kita kan memberikan materi itu ke anak, apalagi di buku ada kan ya, di buku tuh kayak Happy New Year, terus apalagi namanya teh Merry Christmas gitu kan ya, ada gitu. Apalagi terus lagu-lagu juga kadang, karena mungkin di buku paketnya bukan hanya untuk agama Islam aja mungkin ya pembelajarannya, kadang lagu-lagu kayak materi lagu nih, song lirik, kadang lagunya tuh lagu yang bukan Islamik banget gitu ibaratnya. Gitu ada sih itu juga, jadi kadang kita tuh harus muter otak supaya mencari lagu yang lain gitu, walaupun tidak sesuai dengan buku paket, kita bikin sendiri gitu. Jadi untuk strateginya juga sudah terjawab ya Bu. Ibu langsung kasih penjelasan kepada murid, dan juga ibu mencari materi lain. Ya betul, biar relevan dengan ya kita gitu, madrasah aliyah gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ibu, bagaimana respon siswa itu terhadap yang tadi respon siswanya. Iya, respon siswanya itu kurang. Mungkin ada yang menerima, tapi ada juga yang tidak menerima gitu. Menerima untuk dinasihati, karena ya udah pelajaran bahasa Inggris aja gitu. Iya, kadang kan maksud memasukkan menerapkan nilai-nilai agama itu kan bukan hanya kita menjelaskan hadis, kita menjelaskan tentang kisah-kisah Islami, enggak, tapi dalam kehidupan sehari, kayak misalnya ada anak yang mencontek, kita kan masih tahu gitu apa hukumnya mencontek, itu tuh termasuk segala macam. Itu juga salah satu menerapkan ilmu agama ya gitu ke mereka, dan kadang mereka tuh ya nggak nerima gitu. Seperti itu respon dari anak-anaknya, belum menerima ya Ibu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa sih peran guru gitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini secara garis besarnya gitu? Peran guru itu sangat besar ya. Tapi karena ya seperti yang sudah menjadi rahasia umum ya di sosmed, kebanyakan guru tuh udah sangat malas menegur siswa, dikarenakan apapun yang terjadi pasti yang disalahkan adalah
guru ditegur salah, nggak ditegur pun salah. Padahal ya kalau misalnya sekarang kan guru-guru jadi malas untuk menegur anak, kelihatan gitu karakternya gitu. Kalau misalnya dari mereka baru masuk sekolah, kita sudah sangat tegas gitu untuk menegur anak terkait misalnya tata tertib sekolahnya, kemudian cara mereka berpakaian, apalagi di madrasah gitu ya, terus juga cara mereka merias diri gitu kan, nggak boleh bermakeup berlebihan. Nah, karena yang tadi teh ya yang ada aturan atau banyak bukan aturan sih, kayak banyak banget kasus guru yang dilaporkan gitu. Jadi sekarang tuh jujur ya menurut pribadi mah dulu mah kan anak-anak teh lebih karakternya tuh lebih terbangun di sekolah. Misalnya nih di rumah mah gak nurut ke orang tua, tapi ketika di sekolah mah dia tuh nurut. Makanya kadang ada orang tua yang bilang nitip ya kalau wali kelas atau nitip ke guru karena sok nurut gitu. Perkara dicukur rambut aja orang tua teh nitipnya ke guru karena lebih nurut ke guru. Tapi sekarang mah anak-anak teh kurang nurut sama guru, malah kesannya kayak melawan gitu. Kalau kita misalnya nasihatin untuk kebaikan mereka, contoh mereka tuh mau izin, terus kita bilang izin keluarnya nanti aja gitu, atau nggak boleh pakai motor kalau takutnya celaka atau gimana gitu kan. Tapi anaknya jadi marah ke kita gitu, ngeyel gitu. Nah ya gitu, karena peran guru tuh tadi kan sangat besar ya untuk menerapkan nilai-nilai agama kepada anak. Karena kan hampir semua anak mah agak susah dikasih tahu orang tua. Kalau sama guru mah kan kadang suka nurut gitu ya, beda sama orang tua. Tapi karena zaman sekarang apa yang dilakukan guru selalu salah gitu, suka dilaporkan atau bahkan disalahkan sama orang tua bahkan ya. Jadi ya kelihatan, makanya kenapa sekarang saya menemukan di kelas ada anak yang tidak suka ketika saya menerapkan tadi ya nilai-nilai Islam itu. Dia kayak tidak suka, menunjukkan ekspresi tidak senang, kemudian tiba-tiba nggak excited lagi dalam pembelajaran gitu. Ya karena itu, karena tidak adanya itu apa namanya teh, bukan tidak adanya peran ya, ada sih peran guru, cuman mungkin tidak terlalu bebas gitu gurunya jadi berekspresinya. betul, jadi kan kita teh kalau mau marahin besar-besaran ke anak gitu ya untuk kebaikan mereka gak berani, karena takutnya nanti dilaporkan ke orang tua, udah dimarahin sama si ibu ini nanti orang tuanya marah gitu. Jadi kita teh mau menerapkan itu dengan sangat ketat, dengan benar-benar gitu ya, sungguh-sungguh mereka teh untuk mengikuti aturan gitu. Tapi ya gitu, takutnya kayak rambut ya, sekarang kan lihat anak-anak pada gondrong-gondrong semua ya, sama 10, 11, 12 sebenarnya gondrong-gondrong gitu. Padahal zaman dulu mah nggak ada yang berani gondrong, kan sekarang kan kita paling negur doang kan, cukur rambut, tapi nggak ada tindakan. Dulu mah kan langsung cukur, sekarang kan ada HAM, nggak boleh dicukur. Nah gitu. Padahal peran guru itu sangat besar kalau semua ikut bekerja sama, orang tua, pihak sekolah, dan pihak masyarakat bekerja sama menyerahkan, selama guru tidak melakukan kekerasan yang fatal gitu kan, menyerahkan gitu, silakan guru didik gitu di sekolah. Ya mungkin saja karakter anak tuh bakal bagus-bagus setelah keluar dari sekolah teh. Karena peran guru tuh memang betul sangat penting, sangat besar gitu perannya. Jadi tidak bebas gitu ya ibu dalam betul, mendidik kalau sekarang gitu. mah ya beda sama dulu mah waktu awal ngajar enak tuh gitu, ketika guru orang tua pada nitipin gitu ya, ibu nanti gak apa-apa marahin, HP-nya jabal-jabal aja, jangan dikembaliin, nanti kalau udah naik kelas baru kembaliin gitu. Orang tua dulu mah gitu waktu saya pertama kali ngajar dan pertama kali menjadi wali kelas. Kalau sekarang mah kan anak saya sita HP-nya gara-gara main HP di kelas. Gak lama ibunya nelpon ke saya gitu, ternyata anaknya minta pinjem HP punya temennya, lapor ke orang tuanya, ibu kenapa HP anak saya ditahan gitu. Dijelaskan gimana pun orang tuanya membela, enggak, anak saya nggak main HP, anak saya cuma lihat jam doang misalnya gitu. Jadi lebih percaya ke anak, sedangkan kita yang ada di kelas menyaksikan anak tersebut bukan lihat HP, bukan lihat jam, tapi sedang main game, karena posisi si HP-nya bukan gini tapi begini saat diambil teh gitu. Tapi orang tua mah karena anak bilang padahal cuma lihat jam doang, tiba-tiba diambil. Nah orang tua lebih percaya ke anak dibanding kepada guru dan wali kelasnya gitu. Jadi lebih ke ini ya, jadi tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama antara. Betul, iya. Padahal peran guru tuh sangat penting, karena dari zaman dulu sampai sekarang kan anak-anak yang kebangun karakternya tuh ya di sekolah gitu, kebanyakan yang keras gitu. Dulu mah kan emang benar-benar ini ya. Gitu. Nah sekarang iya sekarang lebih besar tantangannya ya ibu. Betul. Iya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa ibu bekerja sama dengan guru lain untuk membuat misalnya media Islam, multimedia Islam itu yang mengintegrasikan nilainya Islam? jujur kayak kalau untuk saat ini belum, masih belum. sendiri-sendiri. Masih sendiri. Ya.
Jadi kalau untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apa sih harapan Ibu gitu terkait pengembangan media digital Islami gitu untuk pembelajaran? Harapannya gitu untuk medianya, Ya, untuk medianya, untuk mungkin pemerintah untuk membuat kebijakan seperti apa gitu agar si nilai-nilai Islam ini bisa terintegrasi dengan baik gitu di sekolah-sekolah, bukan Iya. hanya di madrasah aliyah mungkin ya, tapi di seluruh sekolah gitu. Apalagi sekarang mah kan dari SD juga ada SDIT kan gitu, jadi bukan MTS aja yang menerapkan ilmu-ilmu agama. Kalau harapannya yang tadi juga ya masih nyambung dengan yang tadi gitu. Selama ini kan guru-guru selalu disalahkan gitu tentang tindakan yang dilakukannya padahal untuk mendidik anak. Mungkin lebih ada apa ya sih namanya teh ya, kalau di luar negeri mah kan ada yang namanya badan hak pendidik gitu ya untuk melindungi pendidik gitu, para pendidik gitu. Selama kita tidak melakukan pelecehan seksual, selama kita tidak melakukan pelecehan verbal, kita tidak melakukan kekerasan fisik gitu, itu tidak usah dipermasalahkan. Mungkin itu yang pertama ya untuk pemerintah. Kemudian untuk teknologi juga ya, karena belum di semua sekolah tuh sudah tersedia alat-alat yang memadai, padahal mah untuk zaman sekarang tuh kita tuh udah sangat jauh gitu. Padahal si teknologi itu emang udah ada tuh dari zaman dulu kan, dari zaman saya masih kuliah gitu ya. Teknologi itu ada, tapi kenapa di sekolah belum ada kemajuan gitu. Itu kene praktek kene gitu, tidak ada. Mungkin kita bisa menggunakan smart TV yang lebih ini apa sih enak juga. Jadi kayak kita bisa share screen kan dari HP ke ini gitu, mungkin lebih iya gitu. Itu kan bukan untuk fasilitas pribadi ya, tapi untuk fasilitas anak. Mungkin untuk di sekolah-sekolah itu fasilitasnya tuh lebih di-upgrade lagi gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang fasilitasnya masih tetap sama gitu. Cuman ya paling perbedaannya dulu mah masih blackboard, sekarang whiteboard gitu aja gitu. Tapi terusnya gitu monoton ya, tidak ada upgradean yang lain gitu. Itu mungkin kalau untuk yang fasilitasnya, sama yang tadi kebijakan dari pemerintah terkait bagaimana guru mendidik anak di sekolah tuh. Jadi kita tuh kayak gerak kita tuh terbatas sekarang tuh. Terus apalagi kan sekarang dengan TikTok ya, kan guru-guru tuh banyak yang dihujat gara-gara bermain TikTok. Padahal ketika saya lihat di IG ataupun di TikTok itu sendiri, banyak guru yang memberikan inspirasi kepada guru yang lain dengan menggunakan TikTok. Jadi kayak nge-share pembelajaran, ice breakingnya, multimedianya, medianya, metodenya, segala macam strategisnya dia share kan gitu. Jadi kita tuh punya ilmunya, tapi kadang pas lihat komennya tuh emang boleh ya senang ngerekam di dalam kelas, kok bisa-bisanya, karena udah dapat izin belum sih dari orang tuanya itu anaknya ke shoot misalnya ke kamera gitu. Jadi apa yang dilakukan guru teh salah, sampai ada pemerintah yang bilang udah gak usah main TikTok untuk guru mah. Padahal kan TikTok itu bukan hanya untuk joget-joget, tapi juga untuk media pembelajaran juga bisa menggunakan TikTok. Atau kita juga kayak apa sih, promosi sekolah ya, menggunakan TikTok, karena kan anak-anak sekarang udah nggak bisa lagi lihat brosur, kita ngebagiin brosur, nggak tertarik gitu anak teh gitu, nggak akan mau baca gitu. Sedangkan kalau kita lihat di TikTok gitu ya, anak-anak lebih banyak menghabiskannya di sosmed, otomatis target pasarnya teh luas gitu ya kalau di TikTok mah. Sedangkan sekarang tuh si guru teh dilarang untuk membuat TikTok di kelas. Kan kadang juga anak zaman sekarang mah kalau gurunya asik saya mau kesana gitu. Jadi kalau misalnya suka ada lihat konten gurunya tak asik gitu dengan anak-anak, kan langsung pada komen, ibu sekolah di mana, nanti mau ngedaftar ke sana, anak-anak apa sih ponak kamu ke sana gitu, segala macam gitu. Kayak bu siapa, Bu Lingga, lupa lagi bu siapa, yang pindah ya, yang pindah kan itu sampai kehilangan banget kan waktu dipindah tugaskan kan. Terus komen-komennya juga, Bu Lingga pengen sama Bu Lingga, di mana Bu Lingga tuh sekarang ngajarnya, sana kemanapun Bu Lingga pergi aku akan ikut. Jadi kan mencari sekolah di mana si Bu Lingga mengajar. Jadi kan itu juga buat apa sih namanya ya, PPDB juga kan. Kita tengah promosiin sekolah kita supaya banyak siswanya dengan cara itu dari guru awalnya. Itu kan nggak disuruh sama sekolah kan, Bu Lingga inisiatif sendiri gitu. Ternyata dengan cara inisiatifnya malah menarik siswa-siswa untuk mendaftar ke sekolah di mana Bu Lingga berada. Tapi kan sekarang udah tidak boleh, katakan jadi tidak boleh sana guru TikTok di lingkungan sekolah. Kalau misalnya menggunakan baju bebas di luar nggak apa-apa. Padahal kita kan kalau mau promosi PPDB bisa pakai TikTok. Iya. Tuh, misalnya kayak acting-actingan apa gitu. Nanti di akhirnya mendaftarlah gitu di sekolah ini. Gitu. Itu kan sekarang kan guru nggak boleh, jadi anak-anak aja yang terlibat gitu. Padahal kalau misalnya guru pun terlibat kan jadi orang-orang semakin tertarik ya. Ternyata guru-gurunya juga pada gaul. Ternyata guru-gurunya juga menyenangkan. Gitu.
Ibu, ini mah terakhir Oke, banget. Atau boleh. lagi untuk sarannya nih Ibu, apalagi untuk guru-guru di madrasah aliyah gitu yang belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam, masih umum aja gitu pembelajarannya. Apa sih sarannya dari Ibu untuk guru-guru tersebut gitu? Kalau sarannya sih lebih ke kita tuh harus kompak ya, karena kadang kalau misalnya kita di satu lembaga ya, misalnya satu sekolah, misalnya ada 40 guru yang menerapkannya teh hanya 4 atau 6 orang. Nah kadang si 4-6 orang ini karena yang lainnya tidak ikut serta gitu kan, menjadi musuh bersama gitu oleh siswa. Jadi disebutnya guru killer gitu si 6 orang ini. Padahal si 6 orang ini tuh emang bukan galak ya, kita mah bilangnya tegas gitu ya, tapi anak mah kan bilangnya galak karena ada perbandingan. Guru si ini mah udah nggak pernah corak-carek, kita pakai make up juga nggak apa-apa, kita ngomong kasar juga di depan gurunya nggak apa-apa gitu kan. Kadang kita teh anak teh meskipun nggak ngomong ke guru tapi kita tuh masih di kelas, mereka ngobrol antar murid, tapi kan ada bahasa yang kurang pantas kedengaran sama guru. Dulu kita kan gak berani, sekarang kan berani. Terus kita marah, kamu tuh masih ada guru nih di kelas, kenapa berani ngomong gitu? Terus yang lain tuh pada ngomongin di belakang, ngomongin si guru yang ngomong, perasaan guru si itu mah datara pernah marah gitu, kenapa guru ini. Terus kita dibilang cerewet, baperan segala macam gitu. Pengennya mah semua guru tuh bisa kompak ya demi kebaikan anak. Kalau misalnya semuanya kompak mah anak kayaknya mah gak akan ada yang seperti itu, karena tidak ada perbandingan gitu. Tapi kalau ada perbandingan kan jadi anak bilang si Ima guru galak karena mulai mah bager gitu. Padahal mah ya bager teh bager apa gitu, karena kan kalau emang bager mah emangnya harusnya mendidiknya teh betul-betul gitu. Tapi kalau membiarkan mah itu kan bukan sayang, bukan baik, karena membiarkan yang tidak baik terus terjadi di sekolah sampai mereka lulus menganggap itu hal yang benar karena tidak pernah dapat teguran dari siapapun, baik dari orang tua ataupun dari guru. Jadi kayak merasa benar gitu mereka teh ya gitu. Jadi pengennya mah ya kita semua guru teh harus kompak, berdiri bersama, berpegangan bersama apapun yang terjadi. Kalaupun misalnya nanti ada orang tua yang tidak terima dengan sikap gurunya yang merazia HP, kemudian yang menghapus makeup anak, kita teh bawa misalnya router terus kita hapusin, kan anak teh suka ngelapor ke orang tuanya gitu ini gitu, mempermalukan segala macam gitu kan. Tapi kalau kita semua gurunya saling mendukung, bekerja sama, bener-bener kita teh saling muntangan lah gitu ibaratnya mah ya, kayaknya kita tuh nggak akan tumbang gitu. Kenapa sekarang di berita-berita banyak guru yang tumbang, dilapor ke polisi segala macam, karena dia hanya berdiri sendiri gitu tanpa ada dukungan dari guru-guru yang lain gitu. Ya, untuk sarannya kerjasama gitu, ya, jangan betul. saling menjatuhkan. Betul, kita teh ada di satu kubu yang sama gitu, jangan sampai kita teh. Iya betul. Iya, mungkin seperti itu Ibu untuk interview kali ini. Ada 11 pertanyaan lebih dan sudah terjawab semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk datanya pasti saya akan gunakan sebaik mungkin secara ilmiah dan untuk kerahasiaannya akan saya jaga gitu. Untuk itu cukup sekian interview hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang di luar ini boleh